Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sastra teknik, jumpa lagi dengan saya Feruz Zabadi. Oke, di video-video sebelumnya saya sudah membahas cukup banyak tentang cara memperbaiki atau mereparasi kipas angin. Dan di video saat ini saya akan membahas sebuah kipas angin lagi. Yang kita bahas adalah kipas angin merek Maspion, kipas gantung ya, yang digantung ke dinding dengan gejala kerusakan mati total. Jadi ciri-cirinya seperti ini: ketika dinyalakan itu tidak berputar dan tidak ada getaran atau tidak mendengung sama sekali ya. Ketika asnya itu diputar nggak ada respon sama sekali. Dan ketika di AVO pun terbaca 0 ohm ya, atau infinity. Oh, bukan 0 ohm, infinity, tidak ada hambatan seperti itu. Oke, perlu diketahui. Jadi sebelum kita memvonis mati total, terus cara mengatasinya seperti apa, kita harus tahu penyebabnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jadi penyebab mati total itu yang pertama kabelnya putus, yang kedua spoolnya putus, yang ketiga fuse-nya putus, terus kemudian spool terbakar. Nah, 4 itu ya teman-teman. Mungkin ada lagi, silakan ditambah. Itu mati total ya, artinya mesin tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Oke, langkah yang pertama kita bongkar dulu covernya. Ya, tahu ya cara membongkar ya, seperti ini. Atau lebih jelasnya kalian bisa cek link video di sini untuk cara membongkar kipas angin. Oke, terus kemudian setelah kita bongkar, kita cek dulu spoolnya apakah masih bagus atau ada yang gosong atau yang terbakar seperti itu ya. Dan pada kasus yang saya kerjakan saat ini itu kebetulan spoolnya masih bagus. Terus untuk saklar-saklarnya pun masih bagus. Kabel dari saklar, dari steker saklar ke dinamo pun itu bagus. Dan kemudian dugaan saya adalah di spoolnya itu sendiri. Dan karena spoolnya ini masih bagus, kemungkinan terbesar adalah fuse-nya yang putus. Ya teman-teman, cara mengatasinya ada 2. Yang pertama, fuse-nya diganti. Terus kemudian fuse-nya tidak diganti, tetapi ya teman-teman, disambungkan ke jalur kapasitor. Caranya gimana? Kita cek dulu bagian yang arahnya ke kapasitor itu, kita ukur, kita putus dulu kabel yang terhubung ke kapasitor dua-duanya ya. Kita ukur apakah ada nilai resistansinya. Biasanya nilai resistansinya itu antara sekitar 800 sampai 1K ya, 1K lebih dikit lah. Nah segitu. Kalau diukur ada nilainya segitu, resistansinya segitu, itu berarti spoolnya kondisinya masih baik ya. Mungkin hanya fuse-nya saja yang putus. Oke, kemudian kita cari bagian yang terhubung ke 0. Caranya seperti apa? Nah, jadi gini, untuk skema kipas angin seperti ini ya teman-teman. Ini skema dinamonya. Dan yang putus adalah fuse yang bagian itu, yaitu putus. Jadi dari input 0220 volt itu masuk ke fuse dulu. Setelah itu baru dihubungkan ke 2 jalur. Yang pertama jalur lilitan, yang kedua ke jalur kapasitor. Nah nanti kita akan buang, kita putus yang kabel dari PLN itu atau 220 volt itu 0. Kita putus, kemudian kita sambung langsung ke kabelnya yang menuju ke kapasitor. Jadi nanti kita sambung jadi satu ya, kapasitor, lilitan, dan yang dari input tegangan 220 volt itu. Oke, itu cara yang kedua ya, kalau nggak mau ribet bongkar-bongkar spool, ganti fuse. Oke, setelah dicek kita cari nolnya dulu, warnanya apa. Dan kalau kalian masih ragu untuk memastikan bahwa nolnya itu kabel yang warna ini, caranya ya dibongkar dulu bagian bawah ya. Kita cari satu kabel yang terhubung ke steker. Nah, itu 0. Dan kebetulan di sini warnanya
putih. Ya, warnanya putih. Setelah itu saya putus kabel yang warna putih dari spool dan kabel yang menuju kapasitor. Itu saya cek ya, dua-duanya. Sambungkan kabel warna putih tadi ke salah satu jalur kapasitor. Kedua-duanya, jika arah putaran ke kanan atau sesuai arah jarum jam, maka itu adalah posisi yang benar. Untuk kasus ini, kabel warna biru yang benar bisa buat acuan, namun tetap hati-hati. Selanjutnya rapikan dulu sambungannya. Oh ya teman-teman, sebelumnya jadi permasalahan fuse putus itu dikarenakan yang paling umum ya itu karena terlalu panas. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua karena overcurrent. Nah, kemungkinan pada kasus ini itu terlalu panas ya, atau panas berlebihan. Sering saya jumpai panasnya berlebihan. Jadi sebelum melakukan cara ini, kalian harus mengatasi masalahnya dulu. Panasnya berlebihan itu disebabkan karena apa? Biasanya putaran pelan atau tidak lancar itu menyebabkan overhead ya, atau panas. Nah, itu biasanya karena bushingnya rusak. Jadi untuk kasus seperti ini silahkan kalian ganti bushingnya terlebih dahulu, dua-duanya ya teman-teman, depan belakang. Kita cek asnya rusak apa tidak, kasar apa tidak. Kalau tidak ya nggak usah diganti, cukup bushingnya aja. Dan jangan lupa untuk memastikan kita cek kapasitornya juga ya, apakah kondisinya masih baik-baik saja. Dan kalau kalian mau cari aman atau tidak punya alat tester kapasitor, kalian bisa langsung ganti kapasitornya dengan yang baru. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya tentang kipas angin merek Mas Pion atau kipas angin merek lain lah ya, dengan ciri-ciri kerusakan mati total seperti itu cara mengatasinya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan buat yang belum jangan lupa subscribe sebagai tanda kalian mendukung channel ini. Dan pastinya supaya channel ini makin berkembang dan kita akan rutin upload video-video yang insya Allah bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.